Nah, di sini tuh aku ingin ngejelasin tentang bagian-bagian lingkungan antarmuka dari Microsoft Visual Studio 2010. Nah, sebelum aku lanjut ke bagian ngejelasin bagian-bagian itu tuh, aku mau ngasih tahu ya sedikit tentang Microsoft Visual Studio. Nah, Microsoft Visual Studio yang ini nanti aku praktikkan kan yang 2010. Nah, itu merupakan kelanjutan dari Microsoft Visual Studio Net 2003 dan Microsoft Visual Studio 6 yang tentunya dibuat oleh perusahaan Microsoft ya dengan menggunakan teknologi NetFramework. Nah, NetFramework itu tuh sambil baca ya nih karena aku nggak hafal. Jadi NetFramework itu tuh merupakan platform terbaru untuk aplikasi Windows dalam upaya meningkatkan produktivitas pembuatan sebuah program aplikasi dan memungkinkan terbukanya peluang untuk menjalankan program pada multi sistem operasi serta dapat memperluas pengembangan aplikasi client server. Nah, kalian udah tahu tentang ini, jadi mari lanjut ke bagian-bagian lingkungan antarmuka Microsoft-nya ya. Oke, kita simak. Baik ya teman-teman, kita lanjut ke bagian-bagian itu ya, lingkungan antarmuka Microsoft Visual Studio 2010 ya. Pastikan kita itu udah punya aplikasinya, kita udah download. Nah, nanti tuh tampilannya seperti ini. Saya klik ya, coba nih, klik. Nanti seperti ini tampilannya. Nah, ini kelihatan kan? Nah, kita langsung ke new project. Kita klik yang Windows saja ya. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Ini lingkungan antarmukanya. Ini semua tuh lingkungan antarmukanya. Mulai dari menu bar, terus toolbar. Ini tuh namanya toolbar. Terus form itu ini yang nanti kita akan membuat project itu di form ini. Terus ada toolbox biasanya tuh nanti muncul sendiri seperti ini, dan ada yang ada di sebelah kiri ataupun ada yang di sebelah sini, tergantung sih. Terus ada ini data source juga ada, terus ada ini solution explore, theme explore tuh seperti ini tampilannya. Terus property itu ini ada build action juga. Nah, aku kan di sini cuma kayak bukan menjelaskan sih, kayak ngasih tahu aja sih bagian-bagian yang ada di sini tuh apa aja gitu. Secara aku juga baru belajar. Nah, kalau menu bar itu tuh merupakan ini ya, bagiannya tuh ada ini semua sih. Pasti tahu lah kalian semua tuh menu bar tuh di mananya sih? Ya ini menu bar. Nah, menu bar itu sendiri tuh pengertiannya itu sebuah elemen kontrol drop-down yang berisikan perintah-perintah untuk menjalankan fitur-fitur tertentu pada aplikasi. Nah, seperti ini. File berisi seperti ini, terus edit, view, project, work, build, debug, theme, data, tools, arsitektur, test, analis, Windows, dan help. Terus ini tuh fungsinya itu sendiri tuh, menu bar itu berfungsi untuk mengelola fasilitas yang dimiliki oleh aplikasi ya, terutama ini aplikasi Visual Studio. Nah, kalau toolbar itu di bawahnya yang seperti ini. Nah, toolbar itu pengertiannya tuh merupakan kumpulan perintah dalam bentuk icon ya. Nih seperti ini, icon-iconnya itu seperti ini. Setiap aplikasi mesti ada, terutama ini ya, Microsoft Visual Studio. Nah, ini tuh biasanya berisi tool atau alat untuk mempermudah menyelesaikan sebuah project ya tentunya. Terus dia itu juga berfungsi
untuk mengelola fasilitas ya sama seperti ini, cuma ini kan ada kayak tool-toolnya gitu yang biasanya tuh sering digunakan dalam membuat sebuah project gitu. Terus form itu sendiri itu apa ya, sebuah halaman gitu ya, halaman yang biasanya tuh dibuat apa, bagi elemen yang digunakan kita untuk membuat sebuah project baru itu tuh di sini, ini di form ya. Ini tuh bisa dibesar kecilkan ya sesuai kebutuhan kita. Nah ini seperti ini. Terus apa namanya, terus ini toolbox. Nah toolbox itu tuh sama, hampir sama dengan ini toolbar ya. Nah toolbox itu tuh berisikan objek-objek yang digunakan untuk mendesain tampilan program yang dibutuhkan dalam suatu aplikasi. Banyak ya teman-teman nih, sampai bawah nih. Terdiri banyak banget. Dan mereka semua ini, icon-icon itu tuh memiliki fungsi sendiri-sendiri ya tentunya, pasti ya. Jadi itu misal ini buton itu tombol yang dapat ditekan agar apa namanya, nanti pengguna itu dapat memberitahu program untuk melakukan sesuatu gitu. Ini namanya buton ya. Terus checkbox itu menampilkan kotak cek dan label teks yang biasanya tuh untuk mengatur pilihan seperti itu. Terus checklist box itu biasanya menampilkan daftar item ya, yang masih yang itu apa, yang dapat digulung-gulung. Masing-masing item disertai dengan kotak cek. Biasanya tuh ada itu tuh kayak misal ada kayak kotak alamat gitu, kolom alamat gitu. Terus kan kita ngisi alamat tuh. Nah kita kan memerlukan tidak pasti kolomnya tuh bisa kayak lebih lebar sendiri gitu dari yang kolom nama itu lah, itu biasanya tuh pakainya ini. Terus di combo box itu gunanya tuh untuk menampilkan item dalam bentuk text box, kotak daftar atau daftar drop down. Terus ini date time picker, aku nggak bisa bacanya, menampilkan kalender secara grafikal dan pengguna dapat memilih tanggal atau jam. Jadi itu ini kayak otomatis gitu, nanti kita tinggal klik tanggalnya tuh kapan, waktunya tuh kapan, biar lebih mudah gitu. Terus ini ada label itu untuk menampilkan teks, tetapi pengguna tidak dapat mengubahnya secara langsung. Besok insya Allah kalau aku dapat tugas tutorial lagi untuk membuat sebuah project baru, nah nanti kita bahas ya caranya tuh gimana gitu, karena ini kan tugas awal aku cuma menjelaskan itu bagian-bagian ini apa, lingkungan antar mukanya itu seperti apa. Jadi kita kata beliau dosen saya itu tuh kita harus mengenal dulu semua yang ada di sini tuh fungsinya tuh untuk apa gitu. Jadi kita harus tahu lah setidaknya tuh fungsi ini tuh buat apa, walaupun kita itu belum paham gitu ya. Sama aku juga belum paham karena ini kan baru pertama kalinya ya aku tuh pakai aplikasi seperti ini dan baru tahu gitu. Jadi kita sama-sama mengenal bareng-bareng. Buat teman-teman yang merasa lebih paham gitu, jika aku ada yang salah atau keliru tolong ya nanti dibenarkan di kolom komentar juga nggak apa-apa. Dengan senang hati ya aku menerima kritik, saran, selama itu baik ya, untuk apa ini mendukung keberhasilan dari ininya ya. Misalnya ada yang salah, itu harusnya itu seperti ini. Nah itu saya terima dengan senang hati tentunya, karena saya juga belajar, kita sama-sama belajar seperti itu. Terus lanjut ya, ini aku sambil baca juga karena kan nggak mungkin sepenuhnya hafal ini tuh, nggak.
tetap aku baca juga ini karena aku juga dapat modulnya dari beliau dosen saya itu, jadi mohon dimaklumi ya. Terus ini kita lanjut ke link label. Link label ini tuh berfungsi untuk menampilkan teks dengan model link web dan akan memicu suatu event atau kejadian ketika pengguna mengeklik. Kayak kita ada di nih ada temen kita itu ngirim link, nah kita klik, nah mungkin seperti itu yang dimaksud link label. Nanti kita langsung dialihkan ke tempat yang dituju link tersebut. Terus ada list box. Nah ini bawahnya, list box itu tuh menampilkan daftar teks dan item gambar icon. Nah, seperti inilah kurang lebihnya. Terus ini ada list view, itu menampilkan item dengan satu di antara 4 cara. Biasanya tuh ada tampilan dengan teks saja, atau dengan icon, atau dengan teks icon yang lebih besar, dan tampilan report. Nah lanjut ya, ini banyak banget beneran deh. Ini max text box. Nah ini tuh biasanya tuh digunakan untuk text box dimana input yang dimaksudkan harus cocok dengan format yang spesifik. Terus mount calendar, menampilkan kalender secara grafikal, dan pengguna itu dapat memilih rank tanggal seperti yang tadi ya, seperti ini, seperti date time picker itu tuh sama fungsinya. Cuma ini kan buat tanggal, ini kan bulan, karena ini month gitu. Terus ini notif icon. Nah notif icon itu menampilkan icon dalam daerah status notif dari taskbar yang mewakili aplikasi yang berjalan dalam background. Terus ini numeric up down, biasanya itu menampilkan daftar angka di mana pengguna dapat menggulung menggunakan tombol up down, menggunakan kursor mungkin ya. Terus ini picture box itu biasanya tuh menampilkan file gambar seperti bitmap. Contohnya tuh seperti .bmp, .jpg, atau .gif, terus png, pokoknya yang itulah yang di belakang gitu. Terus ini progress bar ya. Progress bar itu secara grafikal itu menunjukkan jalannya proses project kita nanti sampai selesai dari suatu aksi gitu. Terus ini radio button itu biasanya tuh berfungsi untuk menampilkan tombol yang dapat berganti antara on dan off. Terus ini rich text box itu menampilkan teks ya dengan format plain text atau rich text format, atau kayak singkatannya itu RTF gitu. Nah kalau text box itu menampilkan teks yang dapat diedit oleh pengguna pada saat program dijalankan atau diubah oleh program. Ini tuh kayak hampir lah nanti pakainya ini kayaknya deh. Terus itu tooltip itu ini dia itu menampilkan teks ketika pengguna menunjukkan pada suatu kontrol. Terus tree view menampilkan kumpulan hierarki dari objek node yang selalu berisi teks dengan tambahan berupa kotak cek dan icon. Terus web browser itu biasanya tuh untuk menempatkan kontrol pada form dan menggunakannya untuk melakukan navigasi halaman web gitu. Nanti tuh kita bisa
nambah kayak link mungkin seperti ini, link label mungkin, karena aku belum mencoba ya, ini kan baru pengenalan gitu. Terus ini ada pointer tuh nanti kayak ini panah, ini itu panah pointer. Yang atas juga tadi ada pointer juga ya. Terus ini flow layout panel. Nah ini kan bagiannya pointer sendiri lagi ya, container kan, salah penyebutan, maaf. Nah ini tuh berfungsi untuk menampilkan kontrol dan dimuat dalam baris atau kolom. Contohnya itu jika diatur baris, maka akan ditempatkan kontrol bukunya ke tiap baris secara horizontal sampai ruangan penuh, dan berikutnya akan dimulai pada garis yang baru. Terus ini ada group box panel, split container, tab control, dan tabel layout control. Kalau panel itu sendiri untuk mengelompokkan kumpulan kontrol ya, tidak bisa diberi label judul dan frame yang dapat digulung. Terus tabel layout panel ini menampilkan kontrol dan dimuat dalam satu grid. Terlalu panjang ya aku menjelasinya karena aku jalan satu-satu, jadi mungkin ada yang terlewat, mohon dimaklumi ya. Nah kalau ini group box itu apa namanya, berfungsi untuk mengelompokkan kumpulan kontrol ya, seperti radio button. Nah seperti ini, seperti yang ini sama. Terus yang biasanya yang bisa diberi itu ya tentunya, jadi itu bisa diberi label judul dan frame yang tidak dapat digulung. Beda dengan panel, kalau panel itu kan dia tidak bisa diberi judul, kalau ini bisa. Terus kita lanjut ke menu and toolbar ya. Menu and toolbar itu sama, ini ada pointer itu panah seperti ini. Terus ini ada konteks menu strip, status strip, tool strip, container. Mereka semua mesti punya fungsi tersendiri. Nah aku akan jelasin ya, walaupun ya mungkin terlalu cepat atau ada yang terlewat, maklum saja, mungkin kalau terlewat itu aku ada yang lupa gitu. Ini konteks menu strip. Konteks menu strip itu sendiri itu berfungsi untuk menampilkan menu pop up ketika pengguna mengklik mouse kanan pada satu objek. Nah seperti inilah, ini misal aku, nah seperti ini, nanti itu gini kan, kita klik kanan tuh seperti ini mungkin. Nah pop-upnya seperti itu. Nah terus menu strip. Nah menu strip itu berfungsi untuk membuat menu yang di dalamnya terdapat submenu yang ditambahkan mewakili menu utama. Nih kayak home gitu kan, nanti ada sendiri, beranda ada sendiri, seperti itu mungkin. Terus status strip itu biasanya terletak di bagian bawah form induk dan berisi informasi tentang keadaan aplikasi sekarang. Nah seperti ini mungkin ini ya, ini menampilkan kalau bahwa aplikasi ini tuh siap gitu, mulai ready. Terus ini tool strip itu berfungsi untuk menampilkan kumpulan tombol, drop down, dan tool lainnya agar pengguna dapat mengontrol aplikasi. Mungkin seperti ini kan toolbox, bukan berisi ini icon-icon, mungkin seperti ini juga, ini kan membantu kita gitu ya. Terus ada ini tool strip container. Nah tool strip container itu berfungsi untuk mengatur kontrol tool strip untuk menempel pada tepi form. Biasanya tuh di bagian sini, tepi sini. Terus ini ada data juga. Data itu terdiri dari lagi ada pointer, terus card, binding navigator, binding sort, data grid view, data set, banyak juga ya, ini sampai ke general.
Ini ada Visual Basic juga nih, banyak ya. Nih ada pointer juga, print form. Ini buat itu ya, cetak hasil project kita nanti yang ada di sini ya tentunya. Fungsinya tuh itu. Terus ini line tuh membuat garis, oval shape ini lingkaran, apa kayak mungkin apa ya, fungsinya itu kayak masih bentuk-bentuk gitu ya. Terus ada apa namanya, ini juga reporting, ada pointer, ada report viewer. Jadi tuh dia tuh kayak memiliki ini kayak yang di sistem basis data itu tuh report kayak simpan apa simpan sih, kayak cadangannya gitu mungkin. Ini seperti itu. Terus apa ya, nah report viewer itu tadi ya cadangan sih menurutku. Ternyata pas aku cari di Google itu fungsinya itu digunakan untuk sebagai host dari laporan yang kita buat menggunakan VB ya, Visual Basic. Itu ada dua versi report viewer, ada dua versi, yaitu untuk elemen ASP.NET dan form Windows. Nah itu tergantung kitanya, jadi nanti di report di sini tuh. Ini ada data repeater juga. Ini ada color dialog tuh buat itu ngasih warna tentunya ya, ngasih warna. Ini ada juga folder browser dialog, font dialog, itu banyak sekali pokoknya. Ini aku juga belum tahu fungsi-fungsinya ini karena aku cari juga di apa namanya, di sumber lain belum. Ada ternyata ya bikin dialog ini. Bikin dialog sendiri merupakan ya yang terdiri ini ya, ada color dialog. Nah color dialog tadi kan aku bilangnya tuh ngasih warna gitu ya. Nah itu tuh ternyata fungsinya tuh menampilkan kotak dialog untuk memilih warna dari palet standar atau palet warna custom buatan pengguna sendiri. Terus ini folder browser dialog biasanya tuh digunakan untuk memilih suatu folder font dialog, dimana menampilkan kotak dialog pengguna. Berarti kita dapat mengatur font dan atributnya. Maksudnya tuh kayak kalau kita ke Word itu nanti di sini tuh kayak ada di bagian home, nanti itu ada kayak pilihan hurufnya tuh mau di seperti apa kan, mau dibuat miring, tebal, mungkin seperti itu. Terus save file dialog itu untuk itu ya, memberi nama dan menyimpan file. Open file dialog itu kita dapat menampilkan kotak dialog, menampilkan navigasi dan membuka file tuh. Terus ini print ini cetak semua ya, mulai dari cetak preview dialog, preview control, print dokumen, print dialog, text setup dialog. Itu mereka juga memiliki fungsi tersendiri tentunya. Nah, seperti ini misal preview dialog, dia tuh menampilkan bagaimana tampilan objek print dokumen terlihat ketika dicetak. Terus kalau preview control itu kita itu tuh menampilkan print preview dalam satu form aplikasi print dokumen. Nah, itu mewakili output ya yang dikirim ke printer gitu. Program dapat menggunakan objek ini untuk mencetak atau menampilkan print preview. Nah, kalau print dialog itu menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat memilih printer dan mengatur atributnya. Nah, itu tuh kita ngeprint, tapi tuh nanti tuh kayak muncul gitu ya settingannya gitu. Kita tuh ingin printnya tuh kayak misal kita mau ngeprint sebuah surat gitu,
ukuran kertasnya itu nanti bisa ditentukan gitu, mau berapa di kopinya, atau cuma sekali atau bahkan berkali-kali, itu kan ada settingannya itu biasanya. Terus ada di ini pack sit up dialog, itu biasanya tuh mengatur properti untuk halaman yang akan dicetak. Biasanya contoh misal nih ya, menentukan ukuran kertas. Nah seperti tadi sebelum kita menulis atau apa di Word gitu, kadang kan kita menentukan tuh kertasnya tuh mau di ukuran berapa gitu. Nah itu di sini nanti di pack up dialog. Terus apalagi ya, timer, ini waktu. Ini tuh untuk mengeksekusi waktu kejadian pada rutin program, termasuk interval selang waktu mencetak atau printing. Terus nih service control, biasanya itu mewakili service Windows dan memperbolehkan kita untuk memanipulasi. Terus serial port itu sama mewakili, tapi bedanya sama-sama mewakili tapi beda ya. Kalau ini kan tadi mewakili service Windows. Nah kalau serial port itu mewakili port serial dan menyediakan metode untuk mengontrol dan membaca serta menulisnya. Terus ini ada proses, fungsinya itu apa ya, mengizinkan program berinteraksi dengan proses dan untuk start atau stop proses. Terus ada ini performance counter. Nah ini tuh untuk menyediakan akses ke counter performa Windows, Maxes apa yang nama bacanya ya pokoknya ini ya. Ini tuh untuk menyediakan komunikasi di antara aplikasi yang berbeda. Terus image list ini beda sendiri, ini juga mesti beda ya, namanya juga beda, mesti fungsinya juga beda. Nah kalau image list itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan gambar. Nah kontrol image list dan gambar yang ada di dalam ini nanti dapat digunakan lebih dari satu objek. Ini help provider itu menampilkan help untuk kontrol yang memiliki help jika kita mengatur fokus pada kontrol dan menekan F1 di itu ya, di keyboard ya. Terus help system wizard nggak bisa ngomongnya. Kalau itu tuh apa ya, berfungsi untuk memberi pesan jika aplikasi mengubah directory atau file. Masih banyak sekali ya ternyata. Ada ini event log. Event log itu berfungsi untuk menyediakan akses ke log event Windows. Ada error provider juga. Error provider itu untuk menampilkan informasi kesalahan ke pengguna. Kalau directory search itu melakukan pencarian ya pada hierarki aktif directory. Nah directory entry itu berfungsi untuk mewakili suatu titik ya dalam hierarki aktif directory. Nah aktif directory itu sendiri itu ini ya, itu merupakan service yang menyediakan tampilan hierarki dari sumber terdistribusi dan service suatu network atau jaringan. Nah masih ada lagi background worker. Nah ini tuh menjalankan atau berfungsi menjalankan suatu tugas gitu secara asinkronus dan memberi pesan ke program utama ketika tugas selesai. Pointer udah tahu ya, pointer tuh ini loh, yang ini tuh hitam-hitam ini yang kayak segini. Terus udah semua kan ya dari card apa belum nih? Tool script container tuh udah ya, ini menu. Nah dataset belum. Oke ini ya, kita lanjut ke data yang terakhir kan ini. Yang atas kayaknya udah ya, jadi kan aku loncat ke bawah karena Masya Allah ternyata banyak juga ya icon-iconnya.
Nah, dataset itu apa ya, merupakan atau berfungsi itu sebagai tempat untuk menampilkan ya data dalam memori dan menangani data dalam format relasional. Biasanya itu menyediakan semua fitur ya untuk membuat, memanggil, menyimpan, dan memanipulasi data. Terus ini ada data grid view. Atau ini menampilkan sejumlah besar data secara hierarki atau relationship dalam tampilan tabel grid. Binding source apa ini ya, berfungsi untuk mengenkapsulasi sumber data form dan menyediakan metode untuk navigasi data. Binding navigator itu menyediakan antarmuka pengguna untuk melakukan navigasi sumber data, yang biasanya tuh dengan menyediakan tombol ya untuk memindahkan data, menambah, menghapus, dan menyimpan record. Ini fungsinya ini tadi ya, maaf tadi keliru ke ini tadi, ini udah ya, tentang mengenkapsulasi, membungkus. Kalau ini membungkus, ini berbeda. Kayaknya udah semua deh, udah ya. Aku juga udah bahas yang atas tadi juga kan, udah ya, semuanya udah kayaknya. Jika masih kurang nanti bisa dong cari di sumber lain ya, karena aku juga baru belajar dan ini tugasnya cuma ini dulu untuk apa, pengenalan bagian-bagian antar muka ini, apa, bagian-bagian lingkungan ya, lingkungan yang ada di sini semua, baik dari toolbox, terus form, data source, dari mulai menu bar, toolbar ini, dari solution ini, theme explore, property, semuanya ini. Untuk sementara cukup dulu ya. Semoga membantu ya, tentunya amin aja sih, semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf ya, maaf banget jika ada yang memang benar-benar keliru. Bisa kok di komen nanti di kolom komentar. Baik ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu nanti ya, jika aku ada project baru tentang langsung langsung membuat nanti di sini, nanti kita praktek bareng-bareng lagi ya. Terima kasih semuanya, dadah, sampai jumpa ya.